Hasad ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dia adalah dosa yang sangat berbahaya. Kalau sekiranya kita terus saja pelihara dosa yang satu ini, itu akan menggiring kita ke berbagai macam keburukan dan dosa-dosa lainnya. Para ulama menjelaskan ada beberapa keburukan dan efek bahaya dari hasad yang dimiliki oleh seorang hamba. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa hasad itu bukanlah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak layak memendam sifat hasad di dalam hatinya. Apalagi seorang yang mengaku sebagai sunni, sebagai orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itu tidak layak untuk memelihara sifat hasad di dalam hatinya. Karena hasad itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah sifatnya iblis. Dia adalah sifatnya orang-orang Yahudi, bukan sifat seorang mukmin. Lihat bagaimana iblis. Tatkala iblis melihat bagaimana keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam, dia pun hasad, ingin keutamaan dan kelebihan tersebut hilang dari Nabi Adam alaihi salam. Dia tidak senang keutamaan tersebut ada pada Nabi Adam. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi jamaah yang dimuliakan Allah. Orang-orang Yahudi itu disebutkan mereka sengaja berhijrah ke kota Madinah. Itu tujuannya apa? Karena mereka tahu Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang tertera di dalam kitab suci mereka, itu nanti akan suatu saat akan berhijrah ke kota Madinah. Sehingga mereka menunggu Nabi kita Muhammad SAW itu diutus di mana mereka tunggu? Di kota Madinah. Dan disebutkan pada waktu itu ada 3 suku orang-orang Yahudi yang bermarkas di kota Madinah. Yahudi suku Qainuqa, ya, Quraidah dan An-Nadir. Mereka ini semua sengaja hijrah ke kota Madinah untuk menunggu datangnya Nabi yang terakhir. Tapi subhanallah, ketika Nabi terakhir itu muncul, dan ternyata Allah tidak mengutus Nabi terakhir itu dari Bani Israel, namun ternyata Allah Ta'ala utus Nabi terakhir itu dari bangsa apa jemaah? Dari bangsa Arab. Mau mereka beriman? Enggan mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab mereka tidak mau beriman, hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka tidak mau beriman karena kedengkian yang ada di dalam diri mereka, padahal telah jelas datang kepada mereka kebenaran tersebut. Telah jelas, telah gamblang datang kepada mereka kebenaran tersebut. Ini hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana hasad itu adalah sifat seorang Yahudi, bukan sifat seorang mukmin. Keburukan lainnya dari hasad yang dipelihara oleh seorang hamba, hasad itu jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui dia adalah bentuk kita protes kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala mengatakan, dan apakah mereka membagi-bagi rahmat Allah? Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian derajat di antara mereka di atas sebagian yang lainnya, supaya mereka itu bisa saling mengambil manfaat. Dan rahmat Tuhan Allah dan rahmat Allah Azza wa Jalla sungguh itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Allah di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang membagikan rahmatnya di tengah makhluknya. Ada yang Allah berikan kekayaan, ada yang Allah berikan kepintaran, ada yang Allah berikan ketampanan. Allah yang membagi itu semua. Maka ketika kita tidak senang dengan kepintaran yang dimiliki oleh saudara kita, kita tidak senang dengan kekayaan yang dimiliki oleh saudara kita, kita tidak senang dengan ketampanan yang dimiliki oleh saudara kita, kita tidak senang dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita, ketahuilah bahwa ini diantara bentuk kita itu protes dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Efek buruk lainnya dari dosa hasad ini jamaah, hasad itu akan mengantarkan seorang hamba kepada dosa-dosa yang lainnya. Karena orang yang hasad itu tidak akan tinggal diam. Ya, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan hal-hal yang akan membuat puas dirinya. Mulai dari menjelek-jelekkan orang yang dia hasati, mulai dari menggibah orang yang dia hasati, membunuh karakter orang yang dia hasati. Demikian yang kita saksikan jamaah yang dimuliakan Allah, betapa sering dosa hasad itu berujung kepada terjadinya penggibahan. Subhanallah. Iya. Karena tidaklah seorang hamba itu jatuh ke dalam dosa ghibah melainkan di antara pintunya apa jamaah? Hasad. Orang kalau sudah hasad, dia kalau udah nggak senang dengan si fulan itu,
pasti akan ada aja bahan untuk dia menjatuhkan si fulan. Yang benar aja dilakukan si fulan itu bisa jadi salah nantinya. Apalagi kalau memang si fulan yang dia hasad itu memang terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Yang namanya juga manusia, wajar melakukan kesalahan, 1-2 kesalahan itu wajar, iya kan? Tapi orang yang hasad, dia akan memanfaatkan kesalahan tersebut untuk membunuh karakter orang yang dihasati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hasad itu jamaah yang dimuliakan Allah akan menggiring seorang hamba itu ke dosa-dosa yang sangat banyak. Iya, dia akan berupaya bagaimana orang yang hasad itu terkena hal-hal yang mencelakakan dia. Ya, kalau sekiranya orang yang dia hasati itu mendapatkan musibah, dia bakalan senang. Tatkala orang yang dia hasati itu terjatuh ke dalam kesalahan, wah, masya Allah, senang sekali dia. Tapi sebaliknya, ketika orang yang dia hasad itu semakin mendapatkan nikmat, dia semakin sulit hidupnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, waspadalah, jauhilah oleh kalian dosa hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan seorang hamba sebagaimana api itu bisa memakan kayu bakar. Demikian jamaah. Begitu juga di antara efek buruk dari dosa hasad, orang yang pertama sekali didolimi oleh orang yang hasad itu siapa? Dirinya sendiri. Tanpa sadar dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dan orang yang hasad itu tidak akan pernah bahagia. Ini harus kita camkan baik-baik. Orang yang hasad itu nggak bakalan pernah bahagia. Semakin orang yang dia hasati semakin mendapatkan nikmat, hidupnya pasti bakalan semakin susah, dadanya semakin sempit. Inilah dia orang-orang yang hasad. Orang-orang yang jauh dari kata-kata kebahagiaan. Karena hidupnya itu hanya berfokus kepada apa? Mengawasi nikmat-nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Kan begitu. Orang kalau sudah hasad, dia akan meluangkan waktunya, dia akan meluangkan pikirannya untuk melihat bagaimana kondisi saudaranya tersebut. Kalau ternyata saudaranya itu mendapatkan musibah, dia bakalan senang. Tapi kalau ternyata saudaranya itu mendapatkan nikmat, atau kita katakan gak mendapat musibah saja, hidupnya itu susah. Subhanallah, bahaya ini dosa hasad ini jamaah. Sehingga kita perlu hal-hal yang menghilangkannya. Ya, di antara hal-hal yang akan menghilangkan hasad itu adalah memperbanyak doa sama Allah Azza wa Jalla. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap manusia itu berpotensi memiliki hasad. Kita semua ini adalah orang-orang yang berpotensi terjatuh ke dalam dosa hasad. Hanya saja orang-orang yang mulia itu dia berusaha untuk menyingkirkan dan membunuh hasad tersebut, sementara orang-orang yang buruk dia akan menumbuhkannya, dia akan memperturutkan keinginan hasadnya tersebut. Dan biasanya jamaah yang dimuliakan Allah, hasad itu terjadi kepada orang yang satu level. Biasa seperti itu. Polisi sama siapa Pak? Hasadnya sama polisi juga. Iya kan? BKM masjid sama-sama pengurus masjid juga. Ustadz sama ustadz. Subhanallah. Mungkin juga ustadz hasad. Ya mungkin sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, sesoleh apapun ustadz kita hari ini, dia nggak sesoleh iblis di masa dahulu. Iya nggak? Iblis di masa dahulu itu jauh lebih soleh daripada ustadz kita hari ini. Tapi tetap demikian terjatuh ke dalam hasad. Seorang guru hasadnya kepada guru pula. Penjual cabai hasadnya kemana jemaah? Nggak mungkin penjual cabai hasadnya kepada orang yang kerja di kantor gubernur. Pasti hasadnya juga kepada sesama penjual cabai. Intinya jemaah yang dimuliakan Allah, ini hal yang harus selalu kita waspadai, bahwa hasad itu biasanya terjadi kepada orang yang satu level, orang yang satu profesi. Itulah dia itu besar sekali kita potensinya terjatuh ke dalam hasad. Sehingga kita banyak-banyak berdoa sama Allah Azza wa Jalla, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diantara hal yang akan menghilangkan hasad dari diri seorang hamba adalah dia banyak mendoakan kebaikan untuk saudaranya tersebut. Semakin kita mendapati di dalam diri kita ini hasad kepada saudara kita, terus doakan dia, terus doakan. Dengan kita sering-sering mendoakan dia, maka insya Allah lama-lama hasad kita itu akan diubah oleh Allah Azza wa Jalla dengan cinta. Demikian juga kata para ulama, di antara hal yang akan menghilangkan hasad dari diri seorang hamba adalah apa jemaah? Sering-sering memberikan hadiah kepada dia. Jadi kalau kita sudah mulai merasakan kita nggak senang dengan saudara kita karena ada nikmat yang dia dapatkan, kita nggak suka itu,
usahakan memberikan hadiah. Insya Allah hasad itu akan digantikan oleh Allah dengan kecintaan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tahadu tahabu. Saling memberilah hadiahlah kalian, maka insya Allah kalian akan saling mencintai. Demikian juga jamaah, di antara hal yang akan menghilangkan hasad dari diri seorang hamba adalah harus kita yakini bahwa hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang kalau kita pelihara itu akan membinasakan kita di dunia dan di akhirat, akan membuat hidup kita penuh dengan kesengsaraan, gak akan pernah bahagia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan bagaimana hasad itu bisa menghanguskan dosa-dosa. Begitu juga di antara hal yang akan menghilangkan hasad dari diri seorang hamba, dia harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa bagaimanapun kita hasad kepada saudara kita, tetap itu tidak akan merubah takdir Allah. Hari ini kita benci dia mendapatkan rezeki misalnya, dia dapat untung hari ini 100 juta, kita benci. Mau kayak manapun benci kita, jamaah yang dimuliakan Allah, itu gak akan merubah takdir Allah. Kita hasad itu gak merubah takdir Allah. Bisa jadi dengan kita hasad hidupnya semakin baik. Ini yang harus kita yakini. Jadi gak ada gunanya kita benci, gak ada gunanya kita ingin nikmat itu udah hilang dari dia, karena itu tidak akan merubah takdir Allah azza wa jalla. Dan juga sebaliknya tidak akan membuat nikmat itu berpindah kepada kita. Karena kan biasanya orang-orang hasad itu dia ingin bahwa nikmat tersebut pindah ke tangannya. Maka harus kita yakini dengan kita hasad itu, jamaah yang dimuliakan Allah, itu enggak akan membuat rezeki kita itu lebih baik daripada dia. Iya. Tapi rezeki kita itu akan baik tatkala kita berusaha. Di samping itu kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia jamaah yang dimuliakan Allah, dua alasan yang membuat iblis itu enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dosa sombong dan dosa apa satu lagi jamaah? Dosa hasad. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan usulul khotoya thalatha. Pokok dari seluruh dosa yang terjadi di atas muka bumi itu adalah 3. Seluruh dosa yang terjadi di atas muka bumi itu muasalnya itu adalah 3. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah kiber, dan yang ketiga adalah al-hirs. Hasad itulah yang membuat Qabil membunuh Habil. Gara-gara apa jamaah? Gara-gara hasad. Id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tatkala mereka berdua menyerahkan kurbannya kepada Allah, ternyata kurban yang diterima cuma dari satu orang di antara mereka, yaitu Habil. Yang satunya lagi enggak diterima oleh Allah. Maka yang enggak diterima ini, apa yang dilakukannya jamaah? Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Hasad dia kepada saudaranya. Iya, pembunuhan yang pertama sekali terjadi di atas muka bumi. Gara-gara apa? Hasad. Dosa yang kedua adalah kiber, karena sombong. Ini yang membuat iblis enggan sujud kepada siapa? Nabi Adam. Dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Ya, aku engkau ciptakan dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian dosa yang ketiga, asal muasal dosa yang ketiga apa jemaah? Al-hirsu, ambisi yang berlebihan terhadap dunia. Dan itulah yang membuat ayah kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari apa jemaah? Dari surga. Gara-gara apa jemaah? Ambisi. Dimana tatkala itu iblis membisikkan kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khulqdi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada satu pohon yang apabila pohon itu kamu makan, kamu akan kekal, dan kamu akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Nabi Adam alaihissalam tergiur dengan iming-iming iblis. Akhirnya Nabi Adam memakan buah dari pohon tersebut, dan jadilah apa yang terjadi. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Gara-gara apa jamaah? Al-hirs, kata Imam Ibnul Qayyim, ambisi terhadap dunia. Kalau demikian Nabi Adam alaihissalam, tidakkah kita khawatir dengan diri kita hari ini jamaah yang dimuliakan Allah? Tidakkah kita khawatir seharusnya mungkin bisa jadi diri kita ini jamaah yang dimuliakan Allah ternyata ambisinya jauh lebih besar daripada Nabi Adam alaihissalam, dan itu terbukti terkadang. Ya, bagaimana banyak sekali peluang-peluang ibadah itu kita korbankan, kita kesampingkan demi untuk apa itu jamaah? Mendapatkan dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan kepada kita, man humani la yashba'an. Ada 2 orang yang kelaparan dan itu tidak akan pernah bisa dikenyangi.
Manhumun fil ilm wa manhumun fid dunya. Orang yang lapar mencari ilmu agama itu nggak akan pernah kenyang. Orang kalau sudah lapar dengan ilmu agama dia nggak akan pernah kenyang. Wa manhumun fid dunya. Dan yang kedua adalah orang yang lapar mendapatkan apa? Dunia. Itu nggak akan bisa kenyang jemaah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab, la batagha thalithan." Kalau sekiranya anak Adam itu punya 2 lembah emas, bayangkan 2 lembah isinya semua emas, itu milik dia. Apakah dia akan merasa cukup? Enggak. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau udah dapat 3, juga nggak akan cukup, cari lembah yang keempat. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Begitulah kalau ambisi dunia yang tidak terarah. Kita mencari dunia boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Bekerja, semangat mencari untung. Boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi harus terarah. Harus terarah. Kita tahu batasan-batasan kita. Mana hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, mana hal-hal yang diharamkan. Iya kan? Setelah kita mendapatkannya, kita juga tahu batasannya kemana saja boleh kita salurkan harta yang kita dapatkan. Kalau masih dalam koridor demikian, boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak masalah. Yang bahaya itu adalah tatkala kita sudah nggak peduli lagi. Kita mendapatkannya dengan cara apa? Yang halal kah ataukah yang haram? Begitu juga kita nggak peduli kemana kita menyalurkannya. Bagaimana cara kita menghabiskan harta kita? Ini yang berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Adapun kalau masih kita berada di dalam koridornya, maka insya Allah itu masih aman. Demikian jemaah.